Bab 840, Sifat Kemanusiaan Menekan Keilahian. Di akhir kata, di aula, semua tetua terdiam. Karena Yang Mulia Kaisar sudah berbicara, mereka tentu saja tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Fanny Zhou berbalik dan membungkuk dalam-dalam tanpa berkata apa-apa. Ekspresinya tenang, tidak menunjukkan emosi atau kemarahan. Di aula, semua tetua memandang lelaki tua berjubah merah tua dan nenek jahat. Ini adalah sikap dinasti Zhou. Jika aliansi jalan jahat benar-benar tidak menerimanya, maka hanya bisa bertarung. Orang tua berjubah merah tua terdiam beberapa saat dan berkata, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia membawa nenek jahat itu dan pergi. Semua orang di aula menghela napas lega. Perang besar bisa dihindari. Tentu saja, mereka masih takut dengan aliansi jalan jahat. Ini adalah kekuatan yang sangat misterius dan kuat. Tidak ada gunanya melakukan pertarungan berdarah dengan lawan hanya karena masalah sepele seperti itu. Semua tetua pergi, hanya menyisakan Fanny Zhou dan Tetua Mo. Tetua Mo berjalan perlahan ke arah Fanny Zhou dan menghela nafas dengan suara rendah. "Nak, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu lakukan kali ini. Kamu tahu bahwa aliansi jalan jahat itu tidak sederhana, tapi kamu masih berperilaku seperti ini." Kamu berbicara tentang ini, dia menghela nafas lagi. Fanny Zhou menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Tetua Mo ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, "Dari mana asal-usul pemuda itu? Kamu katakan pada pamanmu." Fanny Zhou berbisik, "Aku tidak tahu." Elder Mo tercengang, "Kamu juga tidak tahu?" Fanny Zhou mengangguk. Tetua Mo langsung marah, "Kamu menggunakan perlindungan leluhur untuknya tanpa mengetahui asal-usulnya. Kamu mengorbankan masa depan cerahmu sendiri tanpa mengetahui asal-usulnya. Tahukah kamu bahwa orang tuamu hampir menjadi gila saat ini?" Fanny Zhou berkata, "Paman Mo, bantu aku membujuk mereka." "Bujuk apa?" Elder Mo memelototi Fanny Zhou, "Aku juga marah padamu." Saat dia mengatakan itu, dia menghela nafas lagi, kemudian berkata, "Yang Mulia sudah memberi kamu 10 tahun. 10 tahun kebetulan adalah hari ketika putra mahkota berkompetisi. Pada saat itu, jika kamu bisa bangun, itu akan bagus. Jika tidak, kamu tidak ada nilainya bagi dinasti Zhou. Apakah kamu mengerti?" Fanny Zhou sedikit mengangguk, dimengerti. Ekspresi rumit muncul di mata Tetua Mo, "Pergilah." Fanny Zhou membungkuk dalam-dalam kepada Tetua Mo, lalu berbalik dan pergi. Tetua Mo menghela nafas lagi, matanya penuh penyesalan, kemudian menghilang. Ketika Fanny Zhou keluar, Mulyo Zhou dan Sino Zhou segera datang. Fanny Zhou tersenyum tipis dan berkata, "Tolong tunjukkan belas kasihan kepada aku di masa depan, dua kakak." Mulyo Zhou mengangguk dan berkata, "Tenang saja." Sino Zhou tertawa dan tidak berkata apa-apa. Fanny Zhou tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Sino Zhou melihat Fanny Zhou pergi dari kejauhan, senyumannya perlahan menghilang. Klan ibunya dan klan ibu Fanny Zhou adalah musuh bebuyutan. Kali ini, situasi Fanny Zhou sudah berakhir, jadi dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Seperti itulah pertarungan kerajaan. Jika kamu tidak membunuh lawan sepenuhnya, begitu lawan kembali berkuasa, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Bagaimanapun, silsilah Fanny Zhou bukan hanya silsilah Zhou, tapi generasi Fanny Zhou ini sangat luar biasa, dan sekarang Fanny Zhou sudah diturunkan pangkatnya. Ini adalah waktu terbaik untuk menyingkirkan silsilah mereka. Sino Zhou tiba-tiba menoleh untuk melihat Mulyo Zhou di sampingnya. "Jangan mencoba memenangkan hatinya, dia tidak akan menyerah padamu." Mulyo Zhou berkata dengan tenang, "Jika kamu bisa berbelas kasihan, maka berbelas kasihan."
Sino Zhou berkata dengan sinis, "Munafik, kamu tidak menjebaknya sampai mati, karena tidak akan lagi memiliki konflik kepentingan dengannya. Terlebih lagi, kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah melepaskannya, jadi kamu ingin melihat api dari jauh dan memetik manfaatnya." Mulyo Zhou tersenyum, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Di tempat itu, wajah Sino Zhou muram, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sisi lain, nenek jahat dan pria tua berjubah merah tua berdiri di langit berbintang dan menatap kota kekaisaran dinasti Zhou. Wajah nenek jahat itu sangat muram. Dia tentu saja tidak puas dengan hasilnya kali ini. Dia ingin membunuh perempuan jalang itu dengan tangannya sendiri. Sernakin nenek jahat itu memikirkannya, dia menjadi semakin tidak bahagia. Jadi dia berkata, "Tuan Yugas, kenapa aliansi jalan jahat perlu takut pada dinasti Zhou? Tidak bisakah kita mengirim orang ke sana dan menghancurkannya?" Tuan Yugas menggelengkan kepalanya sedikit. Kaisar dinasti Zhou besar tidaklah sederhana, dan leluhur dinasti Zhou besar bahkan lebih tidak sederhana. Tidak pantas untuk berkonflik dengan mereka sekarang. Tujuan pertama kita adalah menghadapinya dewa nyata dari alam semesta nyata terlebih dahulu. Ya, dewa nyata. Nenek jahat itu tiba-tiba mengerutkan kening. "Tuan Yugas, tingkat kekuatan apa yang sudah dicapai dewa nyata itu?" Tuan Yugas menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Nenek jahat itu sedikit bingung, dia baru saja membuka jalan. Tuan Yugas mengoreksinya, dia menggunakan sifat kemanusiaan untuk menekan keilahian. Pencerahan semacam ini tidak bisa ditandingi pencerahan normal. Sifat kemanusiaan. 100% sifat kemanusiaan, sampah. 100% keilahian, sangat kuat. Setelah keilahian dipulihkan, sifat kemanusiaan bisa dipulihkan dan keilahian bisa ditindas dengan kemanusiaan, yang mana ini sangat menakutkan. Dan dewa nyata itu kebetulan menindas keilahian dengan kemanusiaan. Jadi, meskipun jalan jahat alam semesta nyata kini sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, jalan jahat tersebut masih bisa ditekan. Tentu saja, jika jalan jahat bisa menelan jalan baik alam semesta nyata, kekuatannya pasti akan meningkat lagi dan mencapai ketinggian baru. Seolah memikirkan sesuatu, Tuan Yugas tiba-tiba berkata, "Anak laki-laki kultivator pedang sebelumnya ada hubungannya dengan dewa nyata." Nenek jahat itu mengangguk, "Ya." Tuan Yugas berkata, "Cobalah mencari cara untuk menemukannya, sebaiknya tangkap dia hidup-hidup." Nenek jahat itu mengangguk, "Orang-orang kami sudah mencarinya." Tuan Yugas mengangguk. Dia melihat ke arah kota kekaisaran Zhou Agung di bawah lagi, kemudian berkata, "Setelah menyelesaikan alam semesta nyata, kita akan menyelesaikan masalah dengan mereka." Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik dan pergi. Nenek jahat itu menatap tajam ke arah kota kekaisaran Zhou besar di bawah, lalu berbalik dan pergi. Di dalam menara kecil, di depan Sandar Ye, bibit itu sudah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi, tingginya hampir 10.000 kaki, dan cabang-cabangnya membentang hampir 1.000 kaki, sangat spektakuler. Dan di sekitar pohon ini tumbuh beberapa bunga, mawar, krisan yang sangat indah. Sandar Ye berjalan ke pohon itu dan membelai pohon itu dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, kekuatan misterius menembus langsung ke lengan dan tubuhnya. Pada saat ini, dia merasa tubuhnya berada di dalam air, ringan dan lapang, dan seluruh tubuh serta anggota tubuhnya terasa sangat nyaman. Sandar Ye menarik kembali tangannya dan terkejut. Pohon ini memang merupakan harta karun yang bagus. Ketika kekuatan meningkat dan dia bertemu Putih di masa depan, dia bisa memberikan pohon ini kepada Putih. Selama bertahun-tahun, Putih selalu memberinya sesuatu, tapi dia belum pernah memberikan apapun kepada Putih. Tidak tahu apakah Putih menyukainya. Seolah memikirkan sesuatu,
Sander Ye tiba-tiba berkata, "Maya." Saat suara itu terdengar, Maya Ao tiba-tiba muncul di samping Sander Ye. Dia mengenakan gaun putih, bersih dan cantik, seperti seorang dewi. Sander Ye meraih tangan Maya Ao dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana dengan pohon ini?" Maya Ao memandangi pohon itu dan berkata dengan ekspresi tergoda, "Ini tidak sederhana." Sander Ye mengangguk, "Ya." Saat dia berbicara, dia menghela nafas, "Peradaban suku air pasti sangat jaya, tapi aku tidak menyangka bahwa peradaban kosmik pada tingkat itu juga akan menurun." Maya Ao menoleh ke arah Sander Ye, "Kamu ingin menggunakan pohon ini untuk berlatih?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kita." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan 2 buah roh dao muncul di tangannya, satu untuk kita masing-masing. Maya Ao sedikit terkejut, "Apa ini?" Dia sudah berlatih dalam pengasingan sebelumnya, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Latihan klan naga terkadang berlangsung selama ratusan atau bahkan ribuan tahun pada suatu waktu. Jadi, selama Sander Ye tidak dalam bahaya nyawanya, Maya Ao biasanya berlatih. Sander Ye menjelaskan, "Aku memperoleh buah roh dao dari seorang senior. Kamu dan aku akan makan satu dan kita akan meningkat bersama." Maya Ao mengangguk, "Oke." Sander Ye menarik Maya Ao dan hendak memasuki pohon, tapi kekuatan spiritual tak terlihat menghalangi mereka. Sander Ye mengerutkan kening, orang ini masih tidak mengizinkannya masuk. Maya Ao menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye. Sander Ye mengeluarkan pedang Kingsuan kemudian mengeluarkan batu asahan. "Pertajam pedangmu." Maya Ao melirik Sander Ye dan mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum. Pagoda kecil. Pada saat ini, penghalang tak kasat mata tiba-tiba menghilang. Sander Ye kemudian menyingkirkan batu asah dan pedang Kingsuan, lalu menarik Maya Ao langsung menjadi seberkas cahaya dan memasuki bagian dalam pohon. Setelah memasuki pohon, Sander Ye melihat sekeliling. Bagian dalamnya tidak sepenuhnya kosong. Hanya area mereka yang kosong. Apalagi ada bola sinar hijau zamrud yang tergantung tidak jauh di depan mereka. Maya Ao berbisik, "Mungkinkah ini jantungnya?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Seharusnya begitu, tidak heran orang ini tidak mengizinkan kita masuk ke sini." Sambil mengatakan itu, dia berjalan ke arah jantung, melihatnya dan berkata sambil tersenyum, "Ini pasti akan menjadi suplemen yang bagus." Pohon Tao abadi. Maya Ao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Jangan menakutinya." Karena setelah Sander Ye mengucapkan kata-kata itu, kecepatan detak jantungnya jelas semakin cepat. Sander Ye tertawa, lalu berkata, "Ayo mulai berlatih." Setelah itu, dia langsung menarik Maya Ao untuk duduk. Untuk berjaga-jaga, Sander Ye langsung menggunakan domain pedang untuk menutupi area antara dia dan Maya Ao. Di dalam domain pedang, semuanya terisolasi. Belum lagi pohon Tao abadi ini, bahkan Tuan Pagoda pun tidak bisa mendeteksi area mereka saat ini. Melihat Sander Ye menggunakan domain pedang untuk memblokir tempat ini, wajah Maya Ao memerah entah kenapa dan telinganya terasa sedikit panas. Sander Ye berjalan ke arah Maya Ao, lalu menariknya untuk duduk, lalu tersenyum dan berkata, "Makan buahnya." Maya Ao mengangguk, "Ya." Keduanya memakan buah roh dao pada saat bersamaan. Dalam sekejap, energi yang sangat menakutkan meledak dari kedua tubuh mereka pada saat yang bersamaan, dan pakaian di tubuh mereka berubah menjadi bubuk oleh kekuatan ini. Telanjang. Wajah Maya Ao langsung memerah. Melihat keindahan di depannya, Sander Ye sepertinya memiliki api yang berkobar di dalam hatinya. Dia tidak menekan dirinya, tapi berdiri dan berjalan perlahan ke arah Maya Ao. Pada saat ini, awan gelap tiba-tiba menyelimuti bagian luar pohon.
Tidak lama kemudian seekor naga petir muncul dari awan, ganas dan tinggi, dan tirai hujan putih tumbuh dari kecil menjadi besar, dan jatuh dalam sekejap, melonjak seperti air pasang. Angin bertiup kencang, guntur menggelegar, tetesan air hujan berwarna putih bersambung seperti benang membentuk jaring. Tanah basah kuyup, dan bunga krisan di luar pohon tergenang air sehingga berantakan. Setelah beberapa saat, guntur menjadi semakin keras, dan hujan menjadi semakin deras, seperti sungai Yangtze yang mengalir deras ribuan mil jauhnya. Hujannya sangat deras, bersambung.